Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka takziah di malam ke-7. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada paduka alam yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian umatnya. Yang saya hormati Bapak RT 04 Bapak Samsul sebagai MC, yang saya hormati Sohibul Musibah sekeluarga Bapak Sata Idris yang telah memberikan sambutan yang begitu cakep. Alhamdulillah udah bisa ngomong, tinggal RW 06. Kalau RW 03 udah paseh, dia udah jadi MC, tinggal kita tata RW 06. Siap. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Warujaya beserta jajaran para ustadz. Mohon maaf para ustadz, saya tidak sebutkan satu persatu, banyak banget. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti ada yang tidak tersebut ya. Mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Khusus kepada tamu kita pada malam hari ini hadir Bapak Lurah Ahong, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah Ahong ya. Yang juga kepada Bapak Haji Thalib yang ada di mana-mana. Di Batu Tapak ada, di Tapos ada, di mana. Apalagi di Warujaya, Waru Induk selalu ada. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Izinkan saya berdiri yang kedua kalinya. Tadinya saya udah konsep itu MC Pak Roop, tolong ada lagi di jalan, pas ditembak dia ya kayak gimana, capek kayaknya dia bilang ya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini yang saya sampaikan ada 5 macam bagi manusia akan mengalami 5 macam alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat. 5 macam Pak Haji. Terima kasih kameramen saya. Siap. Yang pertama alam ruh. Alam ruh ini kita tidak tahu dan tidak mengetahui bagaimana kita berada di alam ruh. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Setelah alam ruh kemudian kita alam yang kedua alam rahim. Alam di dalam perut rahim ibu kita. Dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan dikandung oleh ibu kita. Itu ketika kita di dalam rahim ibu kita nih umur 1 bulan, 2 bulan, itu ibu kita udah udah muntah. Ngelihat nasi bau, ngelihat laki benci baik, pengennya makan yang asem-asem kayak kucing. Manggah muda, bahkan manggah muda yang ada gagangnya Pak Ahong. Ya betul. Iya. Ya. Garing. Jam 12 makan manggah muda orang mencret. Lagi ngidamkan kita, itu adalah memang dari sonohnya. Coba kalau dia orang ngidam jam 12 makan manggah muda sama sambal mencret bisa. Moncor. Setelah itu kemudian di dalam 4 bulan kita ditiupkan ruh. Apa janji Allah? Kodok. 1 umur, kedua rezeki, yang ketiga jodoh. Umurnya berapa tahun Bang Romli? Umurnya ada berapa teh?
Berapa tahun umur Bang Romli? 55. Bahkan nih kemarin 10 hari diendak sampai berapa orang Pak RW? 4 orang ya. Masih muda-muda sekali yang meninggal tadi dihitung sama Ustaz Dani. Tapi Bapak Mursidi mah udah payah banget juga, alhamdulillah masih dikasih umur Pak. Amin. Alhamdulillah. Orang lihat saya mungkin udah nggak hidup lagi dah. Ya, udah payah pulang dari rumah sakit, masya Allah. Makanya sekarang kalau saya pakai kaos kaki ini bukan berarti borok, ini dingin Pak, ya dingin. Pak Mursidi pakai kaos kaki BM harus pakai, karena kalau saya nginjek ubin ini dingin banget. Itu penyakit saya Pak Amel, ya. Juga Pak Amel alhamdulillah bisa dingin, bisa bangun lagi. Kemudian setelah 9 bulan kita dikandut-kandut, ibu kita tidak malu, dibawa ke pasar orang malu Bang Acun, bawa kondangan orang malu, bawa nonton Pamilis juga orang malu, sampai ke Cidokong. Pamilis mah tanggal 17 di Darun Najah tuh. Aduh, saya bilangin Bu, di Darun Najah Bu Oo. Jangan pergi dulu Bu Oo, masih basah ya. Rero di orang Wadon, saya tahu orang Wadon dari Blok Cukun nonton Pamilis. Saya bilang tanggal 17 di Darun Najah. Kalau saya senang, saya juga nonton. Saya bilang terus Pak Kiai nontonnya di YouTube aja saya mah, di dalam rumah ya. Bukan saya nyuruh nonton ya, daripada di rumah pusing ya, kalau nonton bener-bener nontonnya ya. Kemudian 9 bulan kita dikandut. Makanya orang yang durhaka kepada ibunya dosa besar. Minal kabair, dosa yang sangat besar. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli waliwalidayka ilayyal masir. Aku perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibu dulu, bapaknya belakangan karena ibunya mengandung. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kamu kembali kepadaku. Orang tua kita, ibu kita dikandut-kandut, ya kemudian diempanin, ya setelah lahir. Itu ketika di dalam rahim ibu kita harus berbuat baik kita terhadap ibu kita kalau udah ngebrojol. Banyak orang sekarang yang dosa kepada ibunya. Yang masih punya ibu alhamdulillah bahagiakan Pak RTM, tinggal punya ibu doang. Dia senangnya ikan gabus, berikan Pak RTM ikan gabus, itu aja ya. Itu muliakan ibu ya Bang Acun ya. Ya Bang Acun tinggal ibu doang. Berbahagialah yang masih punya ibu, bahagiakan ibu karena ibu adalah keramat kita orang tua. Jangan mujak kemana-mana, mujaklah kepada ibu bapak kita. Kata Allah sudah 9 bulan ini waktunya keluar, dikeluarkan kita ke alam yang ketiga yaitu alam dunia. Keluarlah ke alam dunia, tidak bisa apa-apa. Semua ketika kita lahir ke alam dunia sama. Bawa tali ari-ari yang sekarang juga udah jadi presiden sama, belum bisa ngebaca, belum bisa nulis. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Aku berikan pendengaran, wal absar penglihatan, hati, supaya apa? Kita bersyukur. Allah maha bahagia, maha mulia, maha bijaksana, maha kasih dan sayang, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa datang di sini, bisa melihat, kita dikasih mata, kemudian mendengar, hati. Karena setiap manusia yang beriman ketika ada sohibul musibah, kita harus datangin, kesian, gak enak kalau kita diemin di rumah, gua juga bakal mati, bakal ditahlin, datang karena kita punya hati sama-sama. Nah setelah itu supaya apa? Kita dikasih mata, pendengaran, kemudian hati. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Untuk bersyukur kepada Allah, bisa jalan, bisa naik motor, walaupun ugak-ugak juga saya alhamdulillah bisa naik motor lagi Bapak Ahong ya. Ya. Kemudian setelah ini di dunia yang begitu panas, ribet dunia ini, banyak setan. Apalagi zaman sekarang, hati-hati dan waspada. Di HP Pak Ahong, Ya. jangan dah sekarang mah nge-share, umpama nge-share nomor 1.
Ada pen yang orang semua orang senang nomor 1, nomor 2, nomor 3, jangan, nggak usah. Itu namanya nantinya jadi mengundang keributan. Saya informasikan sekarang mah begini dah, ya. Mau nomor 1 silakan nomor 1, mau nomor 2 silakan nomor 2, nomor 3 silakan nomor 3, nggak usah ribut. Yang penting siapa yang jadi presiden, kita mah jadi RW, mau naik jadi menteri. Kalau RW aja, RT MRT gitu aja ya. Yang penting mah jangan mengundang keributan ya. Udah nggak zaman lagi orang-orang yang jadi presiden kita sama tetangga 2 tahun orang nanya. So, jangan. Ini akibat apa? Akibat kita mengundang keributan dalam keadaan yang demikian. Kita hindarkanlah politik. Kemudian setelah itu di dunia udah cukup umpamanya 58 tahun atau 40 atau baru 20 juga ditarik sama Allah, mati ke alam barzah namanya. Kita ditarik ke alam barzah. Di alam barzah ngapain? Yaitu kita menikmati nikmat kubur. Nikmat kubur udah saya jelaskan pada season yang pertama, udah tahu. Nah setelah di alam barzah kita tidur selama-lamanya, nanti akan dibangkitkan ketiga dalam keadaan yaumil ba'as, dibangkitkan, hari dibangkitkannya kita di dalam kubur setelah hari kiamat. Kemudian dibawa ke padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar kita menerima catatan amal perbuatan. Kemudian setelah di padang mahsyar kita dibawa ke yaumil hisab, kita dihitung amal perbuatan kita. Ketika kita ditimbang amal perbuatan sholat kita baik, maka seluruhnya akan baiklah amal kita, dan kita akan mendapatkan surga nikmatnya Allah. Amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah, sesuai kata MC jadilah dikit juga gitu, nggak apa-apa. Jadi pada malam hari ini materi saya yang sampaikan ada 5 macam alam yang kita akan alami. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat. Mudah-mudahan apabila kita nanti dipanggil oleh Allah, khususnya yang ada di sini, kita matinya husnul khotimah. Dan kita doakan pula kepada Bapak Romli bin Haji Kirin, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya. Juga kepada sahibul musibah, ditambahkan hatinya untuk mendapatkan apa namanya di dalam, lupa tuh, ini udah otaknya udah sarafnya udah rada miring ya, di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ayam selasih dari Wetan Pohon Dadap, pohon asahan Pak Ahong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.